Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Yunita Anggraini dengan NPM 20510202265. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis biaya dan manfaat ekonomi. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program atau proyek yang harus dilaksanakan, sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis ini, pemerintah menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program yang memenuhi kriteria efisiensi. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua pihak yang menaruh perhatian pada analisis ini, yaitu pertama pada praktisi teknik dan ekonom yang berperan dalam mengembangkan metode analisis, pengumpulan data, dan membuat analisis serta rekomendasi. Kedua, pemegang kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk membuat peraturan dan prosedur untuk melaksanakan keputusan publik. Seperti masalah yang berkaitan dengan judul analisis biaya dan manfaat ekonomi, yaitu program pembangunan food estate dalam perspektif perencanaan wilayah studi kasus Provinsi Kalimantan Barat. Sektor pertanian di Indonesia sangat penting mengingat perannya dalam memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2013, setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sebesar 4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk tersebut apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Dalam kebutuhan pangan Indonesia selama 5 tahun terakhir yang cenderung meningkat dengan peningkatan produksi yang tidak seimbang sehingga mendorong peningkatan impor seperti yang ditampilkan pada tabel 1 berikut ini. Lemahnya permodalan dan teknologi pada sektor pertanian khususnya pada subsektor tanaman pangan merupakan salah satu kendala bagi peningkatan produksi pangan Indonesia. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran yang berakibat banyak bidang pelayanan tidak dapat ditangani pemerintah secara maksimal, sehingga sektor swasta atau privat ikut dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum ditangani tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Salah satunya adalah program food estate. Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan program pembangunan food estate. Menurut Badan Pusat Statistik 2013, subsektor tanaman pangan di Kalimantan Barat masih menjadi sumber pendapatan sebagian besar petani. Potensi lahan pertanian yang dimiliki Kalimantan Barat cukup besar. Saat ini mencapai 1,298 juta hektar berupa lahan sawah sebesar 546.594 hektar dan lahan kering sebesar 7.751.96.000 hektar. Lahan sawah baru digunakan sekitar 245.000 hektar, sedangkan lahan kering sekitar 180.000 hektar. Artinya terdapat sekitar 873.000 hektar lahan pertanian yang masih belum digunakan, sehingga Kalimantan Barat sangat berpotensi sebagai wilayah pengembangan investasi program pembangunan food estate. Suatu program tertentu dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat terdistribusi secara merata. Besar kecilnya manfaat yang diperoleh dari sejumlah biaya yang dikeluarkan akan menjadi suatu pertimbangan dalam membentuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga menjadi penentuan strategi kebijakan dan rekomendasi bagi keberlanjutan program pembangunan ini di masa yang akan datang. Karena menyangkut harapan dan tujuan yang ingin dicapai melalui program pembangunan food estate sebagai pilot project di Provinsi Kalimantan Barat, informasi mengenai biaya dan manfaat serta dampak perekonomian daerah dari keberadaan program pembangunan food estate daerah masih terbatas.
Lalu ada analisis kelayakan ekonomi program food estate, deskripsi proyek. Program pembangunan food estate adalah proyek investasi pada subsektor tanaman pangan dalam bentuk kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas 25 hektar, yaitu komoditi padi yang dilakukan dengan konsep industri yang berbasis ilmu pengetahuan, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Pembangunan proyek investasi ini dimulai dengan pembukaan lahan dan pencetakan sawah serta pembangunan infrastruktur pertanian berupa jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Lokasi proyek food estate terletak di Kabupaten Ketapang yang meliputi Kecamatan Patan Hilir Utara dan Selatan, Delta Pawan dan Muara Pawan. Dengan alasan potensi lahan pertanian sangat memadai, proyek pembangunan ini dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka menciptakan ketahanan pangan dengan melibatkan petani dan masyarakat lokal secara langsung, sehingga menciptakan kesempatan bagi petani dan masyarakat lokal. Sistem kerjasamanya melibatkan antara pemerintah, BUMN, dan petani, di mana BUMN berperan sebagai investor dan mengelola kegiatan ini sepenuhnya. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi pembebasan lahan ini dan mendukung pembangunan sebagai infrastruktur, sedangkan petani terlibat sebagai pemilik lahan dan terlibat sebagai tenaga kerja. Identifikasi manfaat dan biaya. Manfaat proyek pada penelitian ini terdiri dari manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud. Manfaat berwujud merupakan manfaat nyata yang secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan mengakibatkan biaya secara langsung. Sedangkan manfaat tak berwujud merupakan manfaat tak timbul secara langsung dan sulit diukur secara moneter. Yang pertama ada hasil produksi. Hasil produksi pada penelitian ini merupakan jumlah beras yang dihasilkan proyek dikali dengan harga beras per kilogram. Jumlah beras yang dihasilkan merupakan jumlah produksi selama 3 tahun, yaitu dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3. Pola penanaman padi pada program ini menggunakan intensitas penanaman 30% dengan pengelolaan sistem pertanian tanaman terpadu. Perhitungan hasil produksi pada program food estate dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3 secara rinci ditampilkan pada tabel 3. Yang kedua ada peningkatan kesempatan kerja. Kesempatan kerja pada penelitian ini dinilai dari curahan waktu bekerja petani yang dihitung dalam satuan hari orang kerja. Menurut kesempatan kerja dapat dilihat dari seberapa besar penggunaan tenaga kerja yang diserap oleh proyek dengan pendekatan curahan waktu kerja untuk masing-masing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang butuhkan pada usaha ini tergantung luas lahan yang digarap dan intensitas tanaman yang dilakukan. Secara keseluruhan, kegiatan usaha tani padi pada proyek ini menyerap tenaga kerja total sebesar 50 HOK per hektar per musim tanam dengan upah yang berlaku pada daerah penelitian yaitu 50 per hari untuk tenaga kerja pria dan 45 per hari untuk wanita dengan waktu bekerja selama 7-8 per jam per unit. Ketiga ada peningkatan aktivitas UPJA. Manfaat peningkatan aktivitas UPJA yang ditampilkan pada tabel kelima dianalisis berdasarkan intensitas pelayanan UPJA. UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani atau gapokan. Yang kelima ada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan pada penelitian ini meliputi pendapatan petani pemilik lahan dan pedagang yang berada di sekitar proyek. Peningkatan pendapatan petani pemilik dalam penelitian ini merupakan pendapatan yang dihasilkan dari lahan yang digunakan proyek dan merupakan manfaat
yang diperoleh ketika adanya proyek. Hal ini dikarenakan sebagian besar lahan yang digunakan proyek adalah lahan tidur, di mana sebelum adanya proyek lahan tersebut tidak menghasilkan produk bagi petani. Hal dikarenakan sebagian besar lahan yang digunakan proyek adalah lahan tidur. Petani pemilik keterbatasan biaya dan tenaga serta waktu menyebabkan sebagian dari lahan pertanian milik petani ini dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak memberikan sumber pendapatan bagi petani sebelumnya. Adapun bentuk barang yang permintaannya meningkat adalah sembako, makanan ringan, minuman, rokok, dan bensin. Meskipun peningkatan jumlah permintaan tidak meningkat tajam, namun terjadi penambahan jumlah permintaan yang dapat memberikan keuntungan bagi pedagang sekitar proyek sehingga dapat dinilai sebagai manfaat keberadaan proyek secara tidak langsung. Biaya pada program food estate merupakan total pengeluaran untuk membiayai kegiatan proyek yang dikelompokkan menjadi biaya investasi dan biaya operasional. Seperti pada tabel ke-6, meningkatkan pendapatan petani pemilik lahan dan pedagang lokal. Lalu ada kelayakan ekonomi. Program food estate disusun dalam bentuk arus tunai atau cash flow yang terdiri dari arus permintaan dan pengeluaran seperti yang telah digambarkan pada tabel 7. Cash flow mencatat transaksi biaya dan manfaat dengan segala pengusahaan lahan yang ditanami dengan padi seluas 1.586.086 hektar pada tahun ke-1, 1.470,59 hektar pada tahun kedua, sampai 4.158,36 hektar pada tahun ketiga hingga program berakhir. Harga yang digunakan untuk menilai output atau hasil produksi beras dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3 berbeda setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan harga yang digunakan adalah harga bayangan yang menggambarkan nilai ekonomi yang sesuai dengan harga sesungguhnya. Harga bayangan beras lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar dikarenakan beras merupakan barang tradable sehingga menggunakan harga shift, cost insecure freight, ditambah dengan biaya tata niaga yang terlebih dahulu dikonversikan ke dalam nilai tukar rupiah. Kelayakan ekonomi program food estate pada penelitian ini berdasarkan hasil perhitungan dengan kriteria NPV, BCR, IRR, dan payback period, serta analisis sensitivitas. Perhitungan kelayakan dilakukan dengan memperhatikan manfaat bersih yang dinilai dalam nilai sekarang, atau disebut juga present value, didapat dengan mengalihkan manfaat bersih tambahan dengan diskon faktornya. Asumsi dasar yang digunakan adalah pertama umur proyek, kedua indeks penanaman, 3 kali musim tanam per tahun, dan terjadi peningkatan produksi menjadi 5 ton per hektar. Yang ketiga ada luas lahan, keempat ada diskon rate sebesar 12% dan rendemen 65%. Yang terakhir ada harga untuk menilai beras adalah harga bayangan berdasarkan harga chip, cost insurance freight. Tabel 8 menunjukkan perhitungan kelayakan investasi diperoleh nilai B/C sebesar 1,26. Artinya setiap nilai sekarang dari pengeluaran sebesar Rp1 akan memberikan benefit atau manfaat sebesar 126. Nilai NPV diperoleh sebesar
153,76 miliar rupiah yang menggambarkan NPV lebih besar dari 0 atau positif. Artinya, penanaman investasi program food estate memberikan keuntungan sebesar 150,56 miliar rupiah selama 20 tahun menurut nilai sekarang. Sedangkan nilai IRR diperoleh sebesar 62%, lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Artinya tingkat bunga dapat dibayar oleh kegiatan investasi ini untuk sumber daya yang digunakan. Nilai payback period diperoleh sebesar 8 tahun sebelum proyek berakhir. Lalu ada analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan-perubahan parameter dalam aspek finansial terhadap keputusan yang diambil. Menurut Gregersen 1979 dalam Yuniati 2011 bahwa proyek-proyek pertanian sangat rentan dengan ketidakpastian seperti banjir, penyakit, faktor teknologi yang berhubungan dengan proses produksi, dan faktor manusia berhubungan dengan tenaga kerja. Kemampuan memperkirakan kejadian-kejadian menantang mencakup penaksiran nilai produksi dan keadaan pasar. Lebih lanjut, Manihiho dan Bizoza 2013 menyatakan alasan melakukan analisis sensitivitas adalah untuk menentukan keberlanjutan proyek ke depannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan harga output dan input akan mempengaruhi besar kecilnya keuntungan di masa yang akan datang, sehingga menjadi pertimbangan penting dilakukannya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas dilakukan dengan simulasi peningkatan harga output sebesar 15%, kenaikan harga benih 15%, dan kenaikan upah tenaga kerja sebesar 65%. Penentuan persentasi kenaikan tersebut berdasarkan fluktuasi harga beras, harga benih padi, dan upah tenaga kerja atau buruh tani di Indonesia tahun 2004 sampai 2012. Menurut Kementan 2012, hasil simulasi analisis sensitivitas pada tabel 9 menunjukkan program food estate peka terhadap kenaikan harga output dan harga input, di mana kelayakan meningkat pada saat terjadi peningkatan harga output dan menurun pada saat terjadi kenaikan harga benih dan upah tenaga kerja. Namun, secara keseluruhan proyek tetap layak dan menguntungkan di masa yang akan datang. Jika terjadi kenaikan harga beras sebesar 15%, harga benih 15%, dan upah tenaga kerja sebesar 65%. Nah, lalu ada solusinya, yaitu perlu meningkatkan produktivitas lahan sawah, kestabilan harga sarana produksi, serta gabah, dan perlunya pertimbangan pembagian hasil produksi sehingga proyek menguntungkan bagi semua pihak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.